lanjut ke nomor 2. Oke, jadi ini NCBI-nya ya. Jadi apa namanya, lokasinya ada di Amerika dan di mana, di Bethesda ya, saya nggak begitu tahu tempatnya. Oke, lanjut. Nah, ini website dari NCBI-nya ya. Dari website dari NCBI-nya. Kemudian lanjut. Di database. Lanjut, silakan lanjut ke sebentar. Ya. Nah, jadi maksudnya ini yang dimaksud dengan database ya. Jadi berbagai macam informasi yang sudah berhasil dikoleksi ya menjadi satu wadah atau server yang bisa diakses oleh segala orang ya, secara bisa diakses oleh khalayak ramai ya. Kemudian setiap recordnya atau misalnya recordnya apa bahasa Indonesia-nya, hasil-hasil penelitian yang sudah didapat ya, yang data rekamnya itu bisa kita dapatkan di NCBI ya, bisa kita akses dan juga sebagai salah satu sarana untuk mendapat informasi dan juga sebagai sarana untuk untuk komparasi juga ya. Kemudian bisa selanjutnya. Kemudian ini yang dimaksud dengan compact database ya. Jadi dia sifatnya komprehensif ya. Dia banyak sekali, sistemnya juga kompleks tapi mudah untuk dilakukan searching ya. Kemudian saya nggak butuh maksudnya anotasi ya. Kemudian yang penting itu sebenarnya database yang baik itu ya dia simple, bisa digunakan oleh semua orang, kemudian mudah dimengerti, kemudian dia juga bisa menyajikan berbagai macam referensi yang jadi cross referensi yang yang sifatnya dia saling bertukar, saling sharing berbagai informasi yang ada, sehingga kita hanya dengan cukup mengakses satu server atau satu database saja, informasi-informasi dari luar database yang saling terkoneksi atau yang saling tercross-share itu juga bisa diakses juga lebih mudah, bisa mudah didapatkan. Kemudian adanya minimum redundancy. Maksudnya redundancy ini bisa diminimalisir terjadinya misalnya berbagai macam informasi yang mungkin tidak kita kehendaki gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau cari yang spesifik saja bisa kita bisa kita kontrol, bisa kita pilih. Misalnya saudara ingin mencari mikroba A dan tidak mau ada gangguan lain mungkin yang karena ada komparatif data yang mungkin sama atau mirip, jadi kita bisa coba hilangkan berbagai macam variabel yang mungkin akan mengganggu hasil pencarian kita ya. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan untuk mengambil data tersebut ya. Jadi dia punya data bisa dengan mudah kita dapatkan. Jadi cuma tinggal saudara dapat, kemudian tinggal saudara save di folder atau di filenya saudara untuk bisa digunakan selanjutnya, jadi mudah gitu. Jadi nggak perlu saudara cuma tinggal ngakses tapi nggak bisa di copy atau segala macam ya, karena itu berbagai macam data yang bisa diakses secara khayalak ya. Oke, lanjutnya ya, ini berbagai macam sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan ya, sumber-sumber informasi dari database tersebut. Ada original DNA sequence ya atau ORI, kemudian ada DNA, ekspresi DNA-nya, kemudian bagaimana sequence proteinnya ya, misalnya di infrared atau bisa di direct sequencing ya, tergantung dari prosesnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa melatihkan protein strukturnya ya, jadi homolognya bagaimana modelnya, kemudian proses eksperimen, jadi proses pembentukan strukturnya juga bagaimana. Jadi ini semuanya literatur berbagai informasi yang bisa kita dapatkan di database dari bioinformatika ya. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk kegiatan ininya kita coba pakai NCBI ya, karena yang NCBI lebih mudah diakses, lebih mudah didapatkan.
maksudnya lebih mudah kita gunakan ya, karena secara umum orang Indonesia juga rata-rata pakai NCBI juga ya, apalagi untuk tingkat-tingkat di fakultas, di universitas, biasanya untuk pencarian database yang Wikipedia sama Protein itu kita banyak menggunakan di NCBI secara umum karena dia praktis digunakan dan mudah ya. Selanjutnya, ini molekular database ada dua macam yang bisa kita lakukan. Dan yang pertama adalah primary database ya. Jadi primary database ini adalah informasi yang kita punya ya. Jadi misalnya saudara sudah melakukan kegiatan cloning gitu, saudara sudah punya data sequence-nya di DNA, kemudian saudara ingin melakukan komparasi misalnya, apakah DNA-nya saudara itu punya kemiripan dalam suatu sel yang lain atau makhluk yang lain atau mikroba yang lain gitu. Nah itu semuanya dikontrol sama kitanya, submitternya gitu, yang melakukan komparasi atau melakukan submit dari gen atau DNA yang saudara punya untuk melakukan komparasi. Yang kemudian selanjutnya adalah derivative database ya. Jadi ini dikelola oleh pihak websitenya sendiri ya gitu. Jadi dia sifatnya dari NCBI tersebut, dia berbagai macam data informasi yang didapatkan dari primary database ini mereka juga olah gitu. Mereka juga olah sehingga bisa didapatkan berbagai macam arsip-arsip yang mungkin nanti bisa dilakukan atau mungkin bisa diakses untuk perkembangan penelitian yang selanjutnya, atau mungkin bisa sebagai sumber-sumber informasi untuk penelitian selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, seperti itu ya. Jadi kontrolnya ada dua ya. Pertama dari kitanya sendiri, submitter, itu disebut dengan primary database ya. Jadi database yang kita punya. Yang kemudian ada yang terakhir adalah derivative database ya. Jadi ini dikelola sama pihak servernya, dalam hal ini misalnya NCBI ya. Jadi dia mengolah secara terus-menerus data yang ada. Kalau misalnya ada yang rusak mereka perbaiki, kalau ada yang sama mungkin mereka bisa lakukan merger, dan juga bisa melakukan mereka voting sendiri ya. Jadi tapi itu tekniknya mereka, kita tidak perlu tahu gitu. Oke, selanjutnya. Jadi ini contohnya. Langsung. Nah, contohnya ini maksudnya parameterized derivative. Jadi sequencing centernya maksudnya ini hasil-hasil yang kita lakukan ya, yang seperti yang kayak YouTube ini sebenarnya itu kita punya berbagai macam database yang kita dapatkan dari hasil penelitian kita di laboratorium. Semuanya nanti kita pasti lakukan input ke GenBank ya, kita update sendiri gitu untuk melakukan komparasi atau mungkin cari informasi yang lainnya. Setelah itu nanti baru dikelola sama NCBI, nggak bisa dapatkan referensi sequence-nya, kemudian genome assembly sama unigen-nya bagaimana. Unigen ini maksudnya adalah berbagai macam gen-gen yang punya kemiripan satu sama lain. Kita bisa aksesnya mulai dari yang tingkat kekerabatan yang paling tinggi ya 100% sampai dengan yang paling rendah mungkin sekitar 10 atau 20%, tergantung dari mikroba yang ingin saudara komparasi ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ensers Nickel 3 ya, saya nggak begitu paham bacanya, tapi nanti kita bisa lakukan ya. Lanjut. Ya. Ini contoh dari human genome-nya ya, kita juga nggak lakukan banyak, tapi ini bisa nanti kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Nah, ini sequence database ya. Jadi di primary ya ada di GenBank, ada trace aktif, kemudian sequence trace aktif ya. Kemudian dari aktifnya bisa kita gunakan di GenPrep, di offset protein sama NCBI ini untuk di derivatif kita bisa melakukan kegiatan bioinformatika tahap lanjut ya. Jadi setelah kita punya primary database gen yang kita punya, bisa kita lakukan analisis lebih lanjut dengan menganalisa sumber-sumber dari derivative database yang ada ya. Seperti itu caranya. Oke, lanjut. Ya, ini di GenBank ya. Jadi kita bisa nanti di GenBank itu kita bisa milih tentang apa yang kita mau cari ya. Misalnya tentang ini tiganya aja ya. Jadi
nanti bisa kita melakukan aktif ya, aktif, dan juga kita bisa berbagai macam mendapatkan informasi yang ada di Genbank ya, mulai dari sejarahnya, maksudnya di sini kapan dia pertama kali disubmit, atau misalnya siapa autornya atau siapa yang melakukannya, kemudian bagaimana di sini di sini sekuensinya yang didapat ya. Kemudian dalam selingannya redundant ini jangan tidak terlalu dipikirkan ya, tapi yang penting biasanya artikel signature itu biasanya historical, jadi siapa yang mengupload, siapa yang ini, dan siapa yang punya gitu. Itu penting karena nanti biasanya kalau kita melakukan kegiatan signifikan, kita juga harus menyertakan sumber-sumber yang tervalidasi gitu, yang yang bisa kita pertanggungjawabkan datanya gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga kalau misalnya kita mau melakukan input data, atau misalnya kita melakukan misalnya kalau dalam penulisan itu komparasi atau misalnya dalam penulisan, misalnya saudara ini disadu dari mana ya, penyadurannya diambil dari mana itu. Dan untuk pengolahan datanya bisa dilakukan dengan direct machine atau misalnya menggunakan batch machine ya, tergantung dari kebutuhan yang saudara ingin lakukan ya. Oke, lanjutnya. Selanjutnya silakan. Suara saya masih jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, ini lanjutnya silakan. Nah, ini 3 macam database yang bisa kita dapatkan ya. Lanjut. Ini recordnya ya, contohnya ya. Saya rasa mungkin saudara juga nggak begitu banyak paham juga ini, tapi paling tidak dari ini kita juga bisa lihat ya, sumbernya dari mana itu bisa lihat ya saudaranya, definitionnya ya, mismatch repair ini mRNA-nya dari manusia, kemudian aksesnya, kode aksesnya, jadi yang ini kode akses uniknya ya, kapan dia mau diinikan. Kemudian bisa lihat di PRI yang sebelah kanan atas paling pojok, itu ada tulisannya 31 Maret 94. Itu berarti dia pertama kali dipublish atau disubmit, itu berarti pada tahun 1994. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya ini contohnya misalnya dari Homo sapiens, berarti dari manusia ya. Kemudian ada reference authornya, jadi siapa yang melakukannya gitu. Siapa yang melakukan database ini gitu, siapa yang menguploadnya gitu. Misalnya ini ada banyak, ada Papaguros, Nicolette, ini autor-autornya. Kemudian kalau misalnya dia sudah dipublikasi di jurnal gitu, kita juga bisa melihat ini data-data ini juga selain di di Genbank record ya, juga bisa kita akses di jurnal-jurnal yang sudah mereka publish gitu. Kemudian misalnya di PubMed dan PubMed-nya ini ada tulisan yang di warna biru ini. Jadi kalau misalnya saudara tinggal klik ini sudah langsung terhubung nanti. Ya, jadi sudah otomatis ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, misalnya, ini aksesnya ya. Ini aksesnya penting ini karena terkadang nanti kalau misalnya kita sudah tahu database yang kita ingin cari, saudara cuma tinggal akses ini aja nanti, karena semua sudah terdaftar ya. Jadi ini nomor daftarnya aja gitu, nomor daftarnya aja, saudara sudah tahu nomor daftarnya, jadi cuma tinggal saudara input aja, nanti keluar semua database yang ingin saudara cari yang secara spesifik ya. Itu. Selanjutnya, seperti ini, lanjut. Oke, jadi versionnya versionnya berapa ini? Misalnya UO 7418.1, berarti dia misalnya ini yang originalnya ya, maksudnya dia pertama kali submitnya yang pertama gitu, misalnya U07418
GT.1 GT46461. Jadi ini misalnya versi nomor 1 gitu ya, versi nomor 1. Misalnya dia pertama kali nguploadnya, ini yang akan dijadikan versinya. Nanti kalau misalnya dia melakukan perubahan data, misalnya mungkin sekuensinya sedikit ada perubahan atau mungkin ada sumber informasi yang baru dan dia update lagi, nanti versinya berubah nanti dari yang titik 1 menjadi titik 2 seterusnya gitu. Jadi kita bisa update nanti apa namanya, misalnya nanti kalau kita pertama kali akses mungkin yang dia baru kita dapat akses mungkinnya .1 gitu. .1 berarti dia masih yang awal. Kemudian nanti mungkin beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian saudara coba akses lagi gitu, ternyata ada perubahan misalnya .3, berarti dia sudah melakukan perubahan versi yang sebanyak 2 kali. Kita bisa melakukan apa aja yang terjadi perubahan seperti itu ya. Oke, lanjutnya ya. Nah ini GI number ini punya NVDA, jadi ini hanya khusus buat dia saja, maksudnya untuk pihak NVDA ya. Nah, jadi kita tidak perlu banyak memikirkannya. Dan ini biasanya digunakan untuk melakukan database mereka sendiri ya, untuk privasinya mereka sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini well annotated ya. Jadi bisa dilihat ini apa namanya fiturnya apa, kemudian source-nya bagaimana, di sini sudah ada tertulis semua gitu. Ada misalnya organismenya dari Homo sapiens, taksonnya nomor 9606, kromosomnya ada 3 gitu, diambil kromosom 3. Kemudian CDS-nya berapa? Cuman yang kita penting kita harus lihat gitu, karena ini adalah proteinnya adalah hasil dari proses translasinya itu. Seperti ini ada tulisannya M, S, F, P, E, G, V. Nah, ini adalah urutan asam amino dari protein. Pasti semuanya saudara sudah tahu kalau misalnya protein ini semuanya pasti dimulai dari metionin ya kan? Pasti dia start kodonya pasti di metionin gitu. Terus sampai dia dapat setelah sampai stop codon ya. Seperti itu. Jadi bacanya bisa saudara nih. Metionin S-nya apa? S ini. Serine ya bukan? Kode S apa? Serine bukan? Pokoknya itu aja, nanti kita bisa tahu, nanti sudah bisa mengakses urutan dari urutan dari asam aminonya dari protein yang didapat ini ya. Nah ini selanjutnya, nah ini data sequence-nya. Jadi mulai dari urutan 1 sampai 60 yang paling pojok ini, mulai dari G sampai G ya sampai dia urutan yang terakhir gitu. Jadi urutan bahasanya itu yang sequence-nya itu ada sebesar banyak 2461 base pair ya. Ini yang mengkode protein dari hasil yang begini gitu. Jadi dia kode yang sekuennya panjangnya sebesar 2461 base pair untuk menghasilkan urutan sekuens yang seperti yang kita lihat tadi ya. Oke, lanjut. Nah ini perkembangan dari GenBank sendiri ya. Dia sekarang sudah menyimpan data sebanyak luar biasa sekali ya. Mulai dari tahun jadi bisa dilihat track record-nya hanya sekitar 10 tahun saja dia perkembangannya sudah sangat signifikan ya. Jadi begitu masuk tahun 2000 dengan perkembangan teknologi yang sudah mumpuni, sudah memudahkan kita untuk melakukan kegiatan bioteknologi. Hasilnya apa? Hasil penelitian semua, kemudian database yang dapat itu meningkat secara signifikan gitu. Karena apa? Penelitiannya juga semakin banyak ya penelitiannya itu. Oke, lanjut. Oke, ini organisasi ya, divisinya ya. Jadi kita bisa milih nanti yang mana yang ingin kita cari gitu. Misalnya di PRI, berarti PRI di primate. Jadi primate ini golongan primata kayak manusia, monyet atau simpanse yang mungkin memberikan. Kemudian ada PLN, ini peran sama fungal. Kemudian di sini bakteria dan archaea. Ini bisa kita cari ini, tinggal saudara pilih saja nanti klasifikasi yang ingin saudara cari gitu ya. Itu. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya silakan. Selanjutnya silakan. Di next agak ini ya, agak apa namanya? Ya. Nah ini format Jinbang-nya ya, bisa kita lihat. Ya. Kemudian, oke. Jadi nanti yang Jinbang formatnya akan kita dapatkan ya. Oke. Sekarang ditutup dulu Mbak. Saya coba akses yang ini ya. Coba bisa nggak saya masuk ke tempatnya Mbak? Gitu. Kita coba buka HDMI-nya ya.